Halo, perkenalkan nama saya Jupri Aditya Effendi. Saya berasal dari STAI Darut Tauhid Bandung. Perkenalkan, saya mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami generasi Islam masa depan berikhtiar menempuh jalan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan untuk menjadi hamba yang beriman, membangun jiwa dakwah dan selalu beribadah, melaksanakan Islam yang kafah dengan menerapkan akhlakul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. STAI Darut Tauhid menuju generasi tauhid. Semangat pagi semuanya. Pagi. Semangat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Darut Tauhid Hari ini coba kita akan belajar di mata kuliah bahasa Indonesia pendidikan dan dakwah mengenai sebagai Sebelumnya syiar. kita akan melihat dulu capaian mata kuliah kita pada hari ini. Mengusung Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian dan pengabdian kami produktif. Nah, pada mata kuliah ini teman-teman nanti kita akan mempelajari ya, tentang hakikat bahasa dan sifat bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tentang sejarah dan perkembangan kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membaca intensif dan ekstensif. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang sejarah pertumbuhan dan kedudukan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia, serta ragam bahasa Indonesia. Mutia hadir, Rasulullah hadir, Darut Tauhid Farhan hadir, belajar untuk Mary hadir, Puji hadir. pendidikan Terima dan kasih. dakwah Hadir semuanya. sebagai Oke. Nah teman-teman, ada yang tahu semenjak kapan bahasa Indonesia itu lahir? Tangannya. Bahasa Indonesia itu terdiri dari satu bahasa Melayu, dua bahasa. Ketika kita berbicara tentang bahasa, tentunya ada lisan dan masyarakat Indonesia. Indonesia mempunyai masyarakat 270 juta bahasa. Nah teman-teman, ada yang tahu semenjak kapan bahasa Indonesia itu lahir? Coba contoh. Pada materi sebelumnya, kita telah memperoleh materi tentang hakikat bahasa dan 4 keterampilan berbahasa. Maka pada materi kali ini kita akan belajar tentang hal-hal pokok yang mendasari lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian kronologis lahirnya bahasa Indonesia. Ketiga, kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Dan keempat adalah fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah berasal dari bahasa Melayu kuno. Berbicara tentang bahasa Indonesia, tentu suatu yang mustahil tanpa membicarakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal atau ada orang menyebutnya sebagai embrio lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah digunakan di kawasan Asia sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu adalah ditemukannya prasasti kedudukan Bukit dan prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan prasasti Karangbarani di Jambi. Prasasti-prasasti tersebut bertuliskan huruf Pranagari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya digunakan pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, prasasti Ganda Suli juga ditemukan dengan bertuliskan angka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti bertuliskan angka 942 Masehi.
yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penghubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Penyebaran bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh Aceh yang bertuliskan angka tahun 1380 Masehi, maupun hasil pustaka abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajus Salatin, Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan atau biasa yang kita sebut dengan lingua franca, antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa sistemnya mudah dipelajari, antara lain tidak adanya tingkat tutur berdasarkan strata sosial. Bahasa Melayu dengan pelan tapi pasti digunakan tersebar di wilayah Nusantara. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, keberadaan bahasa Melayu menjadi sebagai bahasa perhubungan semakin hari semakin bertambah kokoh. Sementara itu, bahasa Melayu digunakan di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya lain. Dalam kondisi demikian, bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya mewakili varian dan dialek. Di samping itu, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara juga memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu tentunya menggunakan bahasa Melayu. Kelahiran bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, tepatnya pada 28 Oktober, di Jakarta merupakan peristiwa bersejarah yang monumental bagi bangsa dan bahasa Indonesia. Butir-butir ikrar Sumpah Pemuda sudah pasti Anda ketahui. Namun tidak salah jika Anda mencermati butir-butir Sumpah Pemuda sesuai dengan aslinya sebagai berikut. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia yang menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Oh, channel YouTube ya? Si Bobia. Kami